Jika kau mencintai seseorang, itu artinya kau juga harus mengikhlaskannya. Jadi, tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Wanita ini bernama Sujin. Dia terlihat sedang duduk di peron stasiun kereta dengan tatapan nanarnya. Sesekali ia melihat jam tangan dan terlihat linglung seperti sedang menanti kedatangan seseorang. Rupanya ia juga membawa 2 tiket. Yang gak lama kemudian ia remas tiket itu sembari beranjak pergi meninggalkan peron stasiun kereta dengan tangis yang gak bisa ia bendung lagi. Rupanya Sujin baru saja mengalami hari yang berat lantaran ia diputusin oleh mantan kekasihnya yang selingkuh dengan wanita lain. Saking stresnya, ia mampir ke minimarket untuk membeli minuman kaleng. Ketika hendak membayar, tiba-tiba ia pergi begitu saja, meninggalkan dompet dan minuman di kasir. Ia baru sadar ketika merasa haus dan memutuskan untuk kembali ke minimarket. Di sana ia bertemu dengan laki-laki yang bernama Chulsu, yang terlihat sedang memegang minuman kaleng persis seperti miliknya. Sehingga ia pun menengok ke kasir yang ternyata sudah gak ada minumannya lagi. Lantaran mengira bahwa minuman itu adalah miliknya seketika. Sujin melampiaskan amarahnya dengan sangat kesal dan pergi seketika itu juga. Sementara Chulsu hanya tersenyum melihat tingkah Sujin yang aneh. Chulsu yang hendak minum baru tersadar bahwa minumannya telah dihabisin dan akhirnya ia pun meremas kaleng minuman itu lalu melemparnya ke tong sampah. Sujin baru tersadar bahwa dompetnya tertinggal di minimarket setelah ia hendak membayar ongkos bis. Ketika ia kembali ke minimarket, ia malu bukan kepalang. Lantaran ia juga meninggalkan minuman kalengnya dan telah mempermalukan dirinya sendiri dengan merebut minuman milik orang lain. Di sisi lain, ia merasa bersalah pada Chulsu, namun ia gak bisa berbuat apa-apa. Karena gak punya tujuan, ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Setibanya di rumah, ia disambut dengan hangat oleh ibunya. Namun adiknya malah menakutinya dan meyakinkan bahwa ayahnya akan marah besar. Padahal selama di meja makan, ayahnya hanya terdiam dan gak mengeluarkan sepatah kata pun. Keesokan paginya, Sujin datang ke kantor barunya. Ia bekerja di bagian pembuatan pakaian. Rekan-rekan barunya terlihat gak suka dengan kedatangan Sujin dan nyinyir dari kejauhan. Meski begitu, Sujin tetap yakin bahwa ia bisa bekerja dengan baik. Tiba-tiba seorang wanita yang bernama Anna Jung datang memperkenalkan dirinya. Rupanya ia sudah mengenal Sujin. Namun parahnya ia juga menyindir bahwa Sujin adalah seorang pelakor. Lantaran mantan kekasihnya yang bernama Yungmin ternyata sudah beristri. Rupanya kemarin di stasiun, Sujin menunggu kedatangan Yongmin untuk kabur bersamanya, namun Yongmin lebih memilih istrinya. Hari demi hari ia lalui dengan berusaha melupakan mantan kekasihnya itu. Dan suatu pagi Sujin ikut dengan ayahnya untuk datang ke lokasi proyek. Selama di perjalanan, Sujin berusaha minta maaf pada ayahnya karena telah merepotkannya. Sementara ayahnya gak mempermasalahkan hal itu. Ia justru menasihati Sujin untuk bisa memaafkan masa lalu. Sesampainya di lokasi, Sujin memutuskan untuk tetap berada di mobil karena gak mau terpapar debu. Tiba-tiba di sana ia bertemu dengan Chulsu, yang rupanya Chulsu adalah seorang kuli bangunan yang bekerja untuk membangun gedung milik ayahnya Sujin. Sujin terus mengawasinya, namun dia ragu apakah orang itu benar Chulsu atau bukan. Keesokan harinya, masalah terjadi di tempat Sujin. Ruangan milik atasannya akan direnovasi harus ditunda pengerjaannya karena uang muka yang akan dibayarkan dibawa lari oleh rekan kerjanya.
Sujin yang gak tega pun berusaha membantu atasannya dengan menghubungi ayahnya dan memintanya untuk mengirim salah satu karyawannya. Dan benar saja, orang yang dipercaya ayahnya itu adalah Chul Soo. Ketika Chul Soo hendak datang ke kantor, atasannya pun menyambut di depan lift, ditemani dengan Sujin. Namun rupanya mereka berdua mengenali satu sama lain. Chul Soo tampak kalem, sebaliknya Sujin kabur dan mengamatinya dari jauh karena salah tingkah dan merasa malu dengan Chul Soo. Di saat jam istirahat sedang berlangsung, Sujin hendak mengambil minuman kaleng. Tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Chul Soo yang merebut minuman Sujin dan meneguk persis di depannya sampai habis. Sujin tertegun karena ternyata Chul Soo masih mengingatnya, bahkan sampai mereka ulang adegan pertama kali mereka bertemu. Di tengah jalan pulang, Sujin yang masih teringat dengan kejadian tadi siang gak bisa menahan senyum di bibirnya. Tiba-tiba Chul Soo menyapanya hingga membuat Sujin gugup. Rupanya ia akan pulang naik taksi. Ketika ia sedang merentangkan tangan untuk memanggil taksi, tiba-tiba saja seorang copet menarik tas Sujin dan membawa kabur tasnya. Beruntungnya, anjay keren. Setelah kejadian itu, Chul Soo gak bisa membiarkan Sujin pulang sendirian. Ia pun menawarkan tumpangan. Awalnya Sujin ragu untuk menerima bantuannya karena di dalam mobil penuh dengan perkakas tukang. Namun akhirnya ia menerima bantuan Chul Soo. Ia bahkan menikmati perjalanan mereka berdua dengan mobil butut Chul Soo. Keesokan harinya, Sujin mulai bersolek dan berharap bisa bertemu dengan Chul Soo lagi. Namun kenyataannya selama ini di tempat kerja, ia gak punya kesempatan untuk bertemu dengan pujaan hatinya. Ia bahkan nekat celinguan di depan mobil Chul Soo, namun akhirnya ia beranjak karena salah satu teman Chul Soo menegurnya. Malamnya, Sujin dan Chul Soo ketemu di angkringan. Mereka semua duduk bersama. Teman-teman Sujin merasa kesal karena ia hanya duduk terdiam bersama Chul Soo. Padahal di balik meja itu, kedua tangan mereka saling menggenggam dengan erat. Saking kesalnya, teman-teman Sujin dan Chul Soo meninggalkan mereka berdua. Tepat setelah itu, Chul Soo memberinya tantangan. Jika Sujin mampu menghabiskan soju itu, artinya mereka berdua berpacaran. Jika nggak minum, artinya mereka nggak akan pernah kenal satu sama lain. Dan akhirnya, semenjak saat itu, mereka pun resmi berpacaran. Sehari setelahnya, Chul Soo menjadi lebih rajin mencukur jenggotnya, berkumur dengan cairan penyegar, dan berubah penampilan menjadi lebih rapi dan bersih. Karena ia sadar bahwa saat ini, ia berpacaran dengan putri bosnya. Di sisi lain, Sujin menjadi lebih bahagia sejak berpacaran dengan Chul Soo. Ia belajar banyak hal darinya. Salah satunya adalah belajar memukul bola dari mesin otomatis. Gak hanya itu, Sujin juga makin sering berkunjung ke rumah Chul Soo dan menjadi lebih tahu banyak tentang hal dirinya. Dan dari situlah ia tahu bahwa ternyata Chul Soo pernah belajar arsitektur. Keesokan harinya, Sujin gak sengaja menemukan kunci apartemen Yongmin. Lantas ia mengambil beberapa barang yang tertinggal di sana dan meletakkan kuncinya di kotak surat. Sesampainya di rumah, ia menceritakannya kepada Chul Soo. Namun Chul Soo terlihat acuh aja. Merasa kesal, Sujin pun ngambek. Namun gak lama kemudian amarahnya mereda. Ia bahkan meminta ketiga temannya untuk menjahitkan pakaian untuk Chul Soo agar dikenakan saat ia mengikuti ujian arsitektur. Hari ujian pun tiba. Chul Soo terlihat keren dengan pakaian barunya. Ketika hendak memasuki ruangan, Chul Soo meminta Sujin untuk gak menunggunya. Namun Sujin yang keras kepala gak menghiraukannya dan menunggunya sampai ujian selesai. Ketika di rumah, Sujin gak bisa menahan senyumnya. Ayahnya pun mengira ia sudah punya pacar dan mendesaknya untuk mempertemukannya dengan pacar barunya. Awalnya Sujin menolak karena ia yakin ayahnya
gak akan merestui hubungan mereka. Namun akhirnya ia berkenan memperkenalkan Chulso kepada ayahnya. Keesokan harinya, Sujin membujuk Chulso untuk mau menemui ayahnya. Sulit sekali membujuknya. Chulso berkata bahwa ia gak bisa berkomitmen. Bahkan di hari ketika mereka telah membuat janji temu dengan keluarga Sujin, Chulso masih meragukan restu dari orang tua Sujin. Dan benar saja, setelah keluarga Sujin datang, suasana menjadi canggung. Sujin yang gak tahan dengan suasana itu pun memutuskan untuk pergi ke toilet. Namun sayangnya toilet penuh sesak sehingga ia harus pergi keluar mencari toilet lain. Awalnya ayah Sujin gak merestui hubungan mereka. Ayahnya Sujin gak mau putrinya pacaran dengan seorang kuli bangunan miskin seperti Chulso. Dan agar Chulso pergi dari kehidupan Sujin, sang ayah pun sampai tega memecat Chulso dari proyeknya. Namun akhirnya ayahnya luluh setelah melihat kesungguhan hati Chulso yang membopong putrinya lantaran putrinya pingsan di tengah hujan. Ia semakin yakin restunya setelah Sujin siuman dan mendekap Chulso dengan erat. Hingga akhirnya restu orang tuanya membawa mereka sampai ke pelaminan. Kehidupan mereka setelah menikah menjadi lebih cerah, apalagi setelah Chulso lolos dari ujian arsitekturnya. Sujin pun gak keberatan untuk pindah ke rumah Chulso yang masih berantakan. Suatu hari, Sujin lupa mematikan kompor. Chulso lari kepanikan untuk mematikan kompornya. Alih-alih memarahi, ia malah menggoda istrinya yang baru saja selesai mandi. Lambat laun, karir Chulso mulai melejit, dibantu oleh ayahnya Sujin. Ia dikenalkan dengan relasi ayahnya hingga berhasil mendapatkan kontrak. Kebahagiaan terpancar dari reaksi Sujin yang mendengar akan hal itu. Mereka pun mulai giat dengan pekerjaan masing-masing. Namun kebahagiaan itu gak berlangsung lama. Sujin mulai sering lupa dengan apa yang dilakukannya. Bahkan di suatu hari, Sujin bertanya pada temannya, apakah mereka pernah lupa dengan jalan pulang? Mendengar hal itu, sontak temannya tertawa, lantaran mengira ia sedang bercanda. Namun tawa mereka kian mereda setelah melihat raut wajah Sujin yang sayu. Malam pun tiba, Sujin terlihat berjalan dengan berhati-hati seraya berusaha keras mengingat jalan pulang. Ia bahkan membuka kunci pintu dengan pelan, khawatir masuk ke rumah yang salah. Ia pun lega setelah melihat bahwa ia berhasil mengingat jalan pulang. Namun ia kembali dikagetkan dengan rumahnya yang terlihat asing. Rupanya dapur mereka direnovasi. Bahkan Chulso menyiapkan kompor canggih yang aman digunakan oleh Sujin. Sujin pun terlihat bahagia sampai air matanya menetes dari pipinya. Lantaran khawatir dan penasaran dengan apa yang dialaminya, Sujin pun memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit. Di sana ia berkonsultasi dengan seorang dokter yang terlihat aneh dengan penampilannya. Dokter itu menyiapkan alat perekam yang sempat membuat Sujin heran. Namun dokter itu berkata bahwa suatu saat rekaman itu akan berguna untuknya. Dokter itu bersikeras untuk memberikan pertanyaan kepada Sujin. Namun Sujin malah menceritakan bahwa ia baru-baru ini menyukai suami orang lain dan dicampakannya. Dokter itu pun memintanya untuk kembali minggu depan. Di sisi lain, Chulso terlihat sedang pindahan ke kantor barunya. Ia dibantu oleh beberapa teman seperjuangannya. Mereka merasa bangga pernah mengenal Chulso yang kini telah sukses dengan karirnya. Sujin juga mulai mengenali ayah Chulso. Ia bahkan kian mengetahui siapa ibu Chulso sebenarnya. Rupanya Chulso memiliki kenangan buruk terhadap ibunya. Sujin pun meminta untuk memaafkan ibunya. Namun mereka satu sama lain saling menurunkan ego. Bahkan ketika Chulso mengalami bangkrut, mereka saling menguatkan satu sama lain. Hari pun berganti. Sujin kembali ke rumah sakit dan berkonsultasi dengan dokter. Dokter itu mulai menyalakan alat rekamnya dan mulai bertanya pada Sujin tentang hari apa sekarang ini. Sujin kesulitan menjawab, hingga akhirnya membuatnya ngeles
dan bilang bahwa ia nggak memperhatikan Hari. Tepat setelah itu sang dokter menegurnya karena Sujin datang setelah 2 minggu berlalu. Lagi-lagi Sujin kesulitan menjawab ketika ditanya usia adiknya. Kemudian mereka pun menjadwalkan pemeriksaan lebih lanjut untuk Sujin. Sewaktu di kantor, Sujin dikejutkan dengan kedatangan Yongmin yang ternyata kini bekerja di kantor yang sama dengannya, bahkan menjadi atasannya. Namun Sujin menghadapi perasaannya dengan sangat tenang dan berusaha untuk tetap kalem saat Yongmin berusaha membicarakan masa lalu dan merebut hatinya lagi. Namun Sujin enggan membicarakan masa lalu mereka. Malam pun tiba, terlihat Sujin dan Julso sedang berada di ruang tengah. Tiba-tiba Sujin tampak seperti orang kebingungan. Mulai membuka kulkas, membuka pintu, bahkan ia terkejut sekaligus senang setelah melihat kehadiran suaminya yang selama ini duduk di ruang tengah. Ia bahkan bertanya pada suaminya, siapa yang melumuri kertas dengan lem, padahal ia sendiri yang melakukannya. Julso tidak menanggapinya, ia justru menanyakan bagaimana hasil pemeriksaannya. Keesokan harinya, Sujin kembali ke rumah sakit dan bertanya bagaimana hasil pemeriksaannya. Dokter itu menjelaskan dengan sangat detail sekaligus rumit, hingga akhirnya membuat Sujin bertanya sebetulnya apa yang sedang ia alami. Dokter itu akhirnya pun berkata bahwa saat ini Sujin telah menderita Alzheimer. Sontak hal itu membuatnya nggak percaya, karena ia merasa mustahil bisa menderita penyakit pikun di usianya yang masih sangat muda. Sujin hanya bisa menangis ketika dokter menyarankannya untuk berhenti bekerja, karena cepat atau lambat ia akan kehilangan memorinya. Bahkan untuk mengetik atau menerima telepon saja akan menjadi hal yang sulit untuk dirinya. Malam pun tiba, Sujin pun mengutarakan keinginannya untuk berhenti bekerja dengan alasan ingin fokus dengan rumah tangga mereka dan ingin segera memiliki seorang anak. Julso yang mendengar hal itu terheran sekaligus senang. Ia pun mulai penasaran dengan apa yang tengah terjadi kepada istrinya itu. Suatu pagi, Sujin membawakan bekal untuk Julso. Hingga di tempat kerja Julso, dia digoda oleh rekannya karena jarang-jarang ia dibawakan bekal oleh istrinya. Namun tawa pun pecah setelah melihat 2 kotaknya berisi nasi semua. Di waktu yang bersamaan, Sujin mendapat telepon dari Yongmin yang merasa nggak terima. Ia berhenti dari pekerjaannya dan memintanya untuk bertemu di kantor. Karena nggak ingin terjadi pertengkaran, ia pun memutuskan untuk datang di kantor lamanya. Di tengah perjalanan, Sujin tiba-tiba merasa pusing dan gak sanggup berjalan di antara banyaknya orang yang berlalu lalang. Seketika ia pun menggenggam ponselnya, namun hanya berdiam seolah gak tahu bagaimana cara menggunakannya. Akhirnya ia pun hanya merunduk, gak mampu menahan tangisnya. Di sisi lain, Julso diam-diam mendatangi dokter Sujin dan gak sanggup menahan amarahnya karena merasa bahwa diagnosa dokter itu salah. Hingga akhirnya dokter itu berkata bahwa jika Julso gak percaya, ia bisa memeriksakan istrinya ke tempat lain. Ia juga menjelaskan bahwa mendiang istrinya juga mengalami hal yang membuatnya menghabiskan waktu meneliti tentang penyakit ini. Julso hanya terpaku mendengar hal itu. Di waktu yang bersamaan, seorang polisi datang membantu Sujin yang merunduk gak berdaya. Sujin berjalan sambil memegang lengan polisi itu dengan erat. Polisi itu kebingungan ketika menanyakan kepada Sujin hendak kemana ia pergi. Namun Sujin menjawab tidak tahu akan kemana. Di arah yang berlawanan terlihat Yongmin melihat Sujin yang sontak membuat Yongmin lari ke arahnya. Yongmin bertanya apa yang sedang terjadi pada Sujin. Namun sebelum polisi itu menjawab, Sujin menyambut Yongmin dengan bahagia. Yongmin sendiri kebingungan dengan perilaku Sujin yang aneh. Di waktu yang bersamaan, Julso mencoba menghubungi Sujin. Namun ternyata yang mengangkat teleponnya adalah orang lain yang gak sengaja menemukan ponsel Sujin tergeletak di jalan. Merasa khawatir, ia pun berlari mencari keberadaan Sujin.
Di sisi lain, Sujin yang mulai tersadar tiba-tiba berlari dan memanggil taksi untuk pulang ke rumah tanpa menghiraukan Yongmin sedikit pun. Sementara itu, Chulsu masih berusaha mencari keberadaan Sujin dan beberapa kali salah mengira orang di jalan yang menyerupai Sujin. Hingga malam tiba, akhirnya Chulsu menemukan Sujin di lapangan bola pertama kali Sujin belajar memukul bola. Chulsu terlihat tersenyum sambil menahan air matanya. Tepat setelah menyadari kehadiran suaminya, ia meminta untuk mengakhiri hubungan mereka. Namun Chulsu menolak karena nggak ingin meninggalkan Sujin dan berusaha menguatkan satu sama lain. Ia berkata bahwa rela menjadi ingatan bagi istri yang ia cintai. Mulai saat itu, rumah mereka dipenuhi dengan sticky note warna-warni untuk pengingat bagi Sujin. Bahkan Chulsu membuatkan istrinya tanda pengenal untuk berjaga-jaga jika suatu saat istrinya tersesat. Di pagi itu, Sujin mengingatkan suaminya untuk pulang lebih awal karena ia akan membuat pesta ulang tahun untuk ibunya dan berencana mengundang seluruh keluarga. Chulsu yang mendengar itu terlihat bahagia sembari khawatir karena nggak tega meninggalkan istrinya mempersiapkan segala sesuatu sendirian di rumah. Di sore hari, tiba-tiba Yongmin datang ke rumah Sujin untuk mengembalikan barang-barang Sujin yang tertinggal di kantor. Sujin yang tengah memasak pun terlihat heran dan seketika menyambutnya dengan hangat. Bahkan ia meminta Yongmin untuk segera mandi untuk makan bersama. Yongmin pun terheran-heran dengan tingkah Sujin dan berusaha menyadarkannya. Namun Sujin merengek karena mengira Yongmin akan meninggalkannya. Ya, Sujin terjebak dalam ingatannya 2 tahun lalu. Tiba-tiba Chulsu datang dan terbakar api cemburu lantaran istrinya bersama dengan seorang pria lain yang dahulu telah mencampakkan istrinya. Namun Sujin justru berlindung di balik Yongmin hingga akhirnya Chulsu menghajar Yongmin hingga babak belur. Chulsu nggak bisa menahan amarahnya hingga hampir menewaskan Yongmin. Sedangkan dalam pandangan Sujin, ia melihat Yongmin sebagai Chulsu hingga akhirnya membuatnya jatuh pingsan. Chulsu pun menghentikan pukulannya setelah melihat seluruh keluarganya datang ke rumah. Seusai perkelahian itu, Yongmin dirawat oleh ibu Chulsu sedangkan Chulsu menceritakan penyakit yang tengah diderita oleh Sujin. Di tengah perbincangan mereka, Sujin yang telah siuman tiba-tiba membuka pintu dan gak sadar air kencing mengalir begitu saja. Sontak hal itu membuat Chulsu berlari menghampirinya sambil menutup pintu sedangkan ibunya menangis histeris. Keesokan paginya, Chulsu mencoba untuk membangkitkan semangat hidup Sujin dengan menunjukkannya miniatur calon rumah mereka dan meminta Sujin untuk mengkoreksinya. Sujin seketika meminta jendela yang lebih besar agar bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup. Ketika hendak berangkat kerja, Chulsu mengatakan bahwa ia sangat mencintai Sujin. Namun Sujin yang ingatannya kian memburuk, Sujin mengatakan cinta untuk Yongmin. Chulsu sedih bukan kepalang karena kini istrinya gak bisa mengenalinya. Ia bahkan memanggil nama mantan kekasihnya itu. Ia pun menceritakan keluh kesahnya kepada sang dokter. Ia bingung dengan siapa yang dicintai istrinya. Sedangkan sang dokter memintanya untuk bersabar karena ingatannya yang baru akan lebih mudah hilang ketimbang ingatannya di masa lampau. Di tempat kerja, Chulsu meminta kepada seluruh pekerjanya untuk merubah ukuran jendela agar lebih besar. Mereka menolak permintaan Chulsu. Dengan begitu, mereka harus merubah seluruh tatanan yang telah disusun. Chulsu yang bersikeras pun bertingkah aneh dengan tatapan kosongnya. Di waktu yang bersamaan, Sujin terlihat sedang mengitari seisi rumah. Ia nggak sengaja melihat foto-fotonya bersama Chulsu yang seketika membuatnya teringat dan merasa bersalah karena telah salah memanggil nama suaminya. Sementara itu, Sujin menuliskan surat perpisahan untuk Chulsu. Ia bahkan meminta ayah Sujin untuk mengurus perceraian mereka. Chulsu seketika merasa hancur berkeping-keping. Ia bersikeras untuk tetap bersama dengan Sujin bagaimanapun keadaannya. Namun ayahnya meyakinkan bahwa Sujin gak mau membebaninya.
hingga akhirnya ia menyetujui perceraian itu. Sejak saat itu, Chul Soo menghadapi hari dengan sangat berat. Ia menjadi seperti orang linglung. Ia berusaha mencari kemanapun istrinya pergi, namun gak kunjung ditemukannya. Ia bahkan sengaja gak membersihkan rumahnya karena gak mau kehilangan kenangan bersama istrinya. Suatu saat ia berencana untuk pergi, namun sebelum beranjak, ia memeriksa kotak pos yang ternyata di sana terdapat surat milik Sujin yang ia tulis sebelum meninggalkan rumah itu. Ia berpesan bahwa suatu hari ia bisa mengingat semuanya dengan jelas dan meminta Chul Soo untuk berhenti mencarinya dan menyuruh Chul Soo untuk mencari pengganti dirinya yang lebih baik dari Sujin. Tentu saja Chul Soo tidak tinggal diam, karena dari surat itu Chul Soo mendapat petunjuk di mana keberadaan Sujin. Akhirnya ia pun mendatangi sebuah rumah sakit. Di sana ia diantarkan oleh seorang perawat. Perawat itu mengantarkan Chul Soo ke kamar Sujin sambil menjelaskan kondisinya. Raut wajah bahagianya pun terpanar setelah ia bertemu dengan Sujin di balkon rumah sakit. Ia makin tersentuh setelah Sujin pun buru-buru berterima kasih pada Chul Soo, seolah seperti baru saja mengenalnya. Ia pun bertanya apakah mereka saling mengenal. Chul Soo yang gak bisa berkata-kata pun hanya mengucap salam perkenalan. Gak lama kemudian mereka makan siang bersama. Tiba-tiba Sujin mencoba menghela aroma parfum yang dikenakan oleh Chul Soo. Chul Soo pun mulai berharap ia dapat mengingat aroma itu. Namun lagi-lagi harapannya hilang setelah menyadari bahwa Sujin sudah gak mengenali aroma itu sama sekali. Chul Soo yang gak mampu membendung air matanya pun terpaksa harus menutupinya dengan kacamata hitam. Tepat setelah itu ia bertanya kepada seorang perawat, apakah Sujin boleh diajak jalan-jalan? Dan ternyata ia dibolehkan. Di tengah perjalanan, Sujin tampak penasaran dengan minimarket di seberang jalan. Lalu ia meminta sang perawat untuk membiarkannya mampir ke minimarket itu. Terlihat Chul Soo yang telah menantinya seraya membawakan minuman kaleng. Kemudian Sujin mengambilnya dan masuk ke dalam dengan perlahan. Di sana ia juga melihat dokter yang berpakaian seperti penjaga toko, ayah Chul Soo yang berdandan seperti cleaning service, dan keluarganya yang menanti kedatangan Sujin. Chul Soo sengaja ingin membangun kenangan di mana pertama kali ia bertemu dengan Sujin. Sujin yang bahagia pun hampir mengira ia sedang berada di surga. Chul Soo hanya bisa menangis bahagia karena Sujin mampu mengingat semuanya. Tepat setelah itu, Chul Soo pun mengajak Sujin untuk bepergian naik mobil bututnya untuk menghabiskan waktu bersama. Sujin tampak bahagia, begitu juga dengan Chul Soo. Ia pun mengucapkan bahwa ia mencintai Sujin untuk pertama kalinya dan akan bersama sampai akhir hidupnya. Should've told you straight away. You don't have to be afraid.